Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam. Aduh, sayang. Maka Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Suci. kita ketemu lagi nih Pak. Ya, Gak bosan kan Pak main ke akurasi Pak? kayaknya sih agak bosan juga. Aduh, jangan dong Pak. Iya, Saya lihat tadi scroll TikTok. Oh Wah, iya. kayaknya ada yang berbahagia hari ini. TikTok siapa itu? Bapak. Oh iya Kak, ada apa di situ? Siapa yang ulang tahun Pak? Bapak Oh, sepertinya merayakan hari ulang tahun istri ya Pak ya? Ada Ibu Kartini. istri ulang tahun, terus anak yang cewek itu ulang tahun juga tanggal 21, terus cucu juga. Oh, Jadi ya kita bentuk syukur aja, kita mau makan-makan di rumah begitu, nggak ada yang aneh-aneh sih, cuman biar ngumpul terus ya begitulah iya karena kan kesibukan bapak hari-hari ya. ya. Jadi momennya ini pas banget ya ngumpul sama keluarga. Ya. Usia keberapa Pak Ibu? Usia istri saya itu kayak masih 32, 33, 34, 35. Aduh. Sudah usia yang ke 50 tapi ya tetap cantik. Iya benar. Ya. Awet muda saya lihat Pak. Nanti Padahal anaknya 8. 8 ya Pak ya? Iya. Yang ulang tahun ini anaknya yang keberapa? Ini yang ke 7. Ke-7. Cucunya Bapak ada berapa Pak? Cucu 2. Ada 2. Iya. Yang cucu nomor 2 itu ulang tahun juga kebetulan. Mantap. Ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, makin banyak rezekinya. Amin. Oke Pak, kemarin kan kita ngobrol ya Pak ya di segmen sebelumnya. Nah Bapak di situ menyinggung soal Bontang, wacananya Bapak ingin membuat menjadi kota Pancasila. Nah wacana kota Pancasila itu gimana sih idenya, kenapa bisa muncul? Iya. Jadi penasaran lupa ini. Bener. Iya, kalau kaitan dengan kota Pancasila itu Mbak Suci sebenarnya bukan hal yang baru. Saya sebagai kepala Kesbangpol ingin bekerja profesional saja sebenarnya. Jadi rujukan itu begini. Jadi kalau kita bicara tentang undang-undang otonomi daerah, khususnya undang-undang nomor 32 tahun 2014 itu, kalau kita lihat di pasal 25 atau 25 sampai 26 itu di situ mengamanatkan bahwa tugas dan fungsinya pemerintah daerah itu kalau disingkat itu Ipolik Sosbud Hankam. Jadi di situ ada ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Itu menjadi pantauan kita, sehingga menjadi laporan kita baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri. Jadi memang di pasal tersebut melekat dengan tupoksi kita di Kesbangpol. Ada keterkaitan ya Pak ya? Jadi kalau kita lihat secara nasional memang Kesbangpol dibentuk se-Indonesia ada Kesbangpol. Tapi di sisi implementasinya belum masuk ke penguatan ideologi yang ini. Sudah teman belum optimal maksudnya. Sehingga kita berusaha mengejawantahkan atau mengimplementasikan undang-undang itu supaya benar-benar generasi muda kita itu paham tentang ideologi Pancasila. Nah makanya kami di Kesbangpol berkunjung ke BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kapan itu Pak? Itu di tahun ini ya? Pertengahan tahun 2023 tahun kemarin. Sehingga kami ada berapa kali kunjungan, 3 kali nggak salah. Saya melakukan kunjungan itu kaitan dengan Paskibraka,
kemudian terus secara khusus kita terkait Pancasila itu. Dan kami melakukan presentasi di sana. Presentasinya itu memang judulnya Dari Bontang untuk Indonesia. Menarik kan? Iya. Dari Bontang untuk Indonesia. Kenapa? Ya itu tadi saya lihat di setiap daerah itu ada Kesbangpol, tetapi pada saat tataran implementasinya itu belum masuk benar-benar membawa masyarakat khususnya generasi muda itu mengerti, memahami tentang Pancasila secara luas gitu. Jadi setelah reformasi kan kita lihat sendiri Pancasila ada namanya itu pendidikan moral Pancasila hilang gitu. Jadi ada beberapa hal yang terputus menurut saya, dan kebetulan saya di Kesbangpol dan punya pengalaman yang memang pada saat itu cukup miris buat saya. Saya pikir saya punya anak waktu itu gini, ini cerita ini ya. Boleh. Jadi kenapa saya harus getol, karena ternyata saya punya pengalaman yang pribadi, khususnya waktu itu saya kuliah di Jogja. Kebetulan waktu itu pas sekitar akhir September itu ada pemutaran film gitu ya, paling masif di zamannya Pak Gatot. Jadi anak saya itu tanya, loh Pak itu film apa kok begitu gitu. Saya bilang, wah itu kan film GTV kalau SGP 30 SPKI saya bilang. Jadi saya mikir lagi, kok kamu nggak ngerti film itu? Ternyata saya setback ke belakang, bener nggak ngerti dia. Kenapa? Film itu nggak diputar setelah reformasi. Film itu nggak pernah diputar setelah reformasi. Iya. Jadi pada saat reformasi itu kan 98. Saudara anak saya itu lahir 95. Berarti usianya 3 tahun gitu ya. Ya paham, nggak ngerti dia jadi kan. Karena sudah hilang itu. Nah ini ada terputus, generasi yang terputus. Sehingga pengalaman ini saya pikir hampir semua anak usia itu nggak paham tentang film itu. 30 SPKI sih memang mungkin termasuk saya ya, dibahas waktu pas sekolah aja pelajaran sejarah, dan itu hanya sedikit sih yang kita pahami kayak gitu. Memang harus generasi muda itu harus tahu sejarahnya Indonesia ini seperti apa. Terus gimana Pak? Ya jadi ya kita ingin yang lebih miris lagi begini. Setelah saya di Kesbangpol itu kita banyak diskusi dengan BPIP. Ternyata ada hal yang sangat mengkhawatirkan. Ini di Indonesia nih, BPIP itu sempat survei. Pertanyaan begini, salah satu pertanyaan, apakah ideologi Pancasila bisa diganti? Boleh diganti. Jawabannya 80% generasi muda mengatakan boleh. Apa gak gendeng jadi? Kira-kira kan gitu kalimatnya orang Surabaya. Gendeng gitu. Kan kira-kira begitu. Nah, kenapa seperti itu? Kita lihat coba. Kita ini beruntung sebenarnya punya ideologi yang baik. Pancasila itu yang memang dicetuskan dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, dan di dalamnya juga mengakomodir urusan agama di dalamnya. Makanya pasal pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu jelas sekali diawali sudah itu. Kemudian pertanyaan itu jawaban 80% itu yang buat kita kaget. Nah, coba kita lihat kita sejarah dunia yang kita bicara tentang Uni Soviet, katakanlah. Uni Soviet itu negara besar. Dia sudah merdeka, berkuasa menjadi adidaya, negara adidaya, bersaing dengan Amerika pada saat itu, terkenal dengan perang dinginnya. Dia itu sudah 69 tahun berkuasa merdeka, istilahnya begitu. Dan karena ideologinya ideologi yang tidak fleksibel, ideologi komunis, itu di situ pada saat itu di zaman Mikhail Gorbachev dan sampai itu Boris Yeltsin ya nggak salah wakilnya itu di situ terjadi korupsi yang
yang masif Besar-besaran. masif di Oh. negara itu, sehingga negara sistemnya sentralistik. Mm-mm. Nah, negara-negara bagian itu bergejolak karena ideologinya seperti itu, sehingga dia pecah. Nah, sekarang pecah menjadi Ukraina dan Rusia. Mm-mm. Hari ini perang lagi, Iya. belum selesai sampai hari. Nah, ini sementara kita juga sudah berapa, 76 tahun 78 ya, Iya. 78 tahun kita merdeka. Alhamdulillah masih aman. Masih aman Karena dengan memang ideologi Pancasila Ideologi itu. itu memang menaungi semua agama, dan di dalamnya ada Bhinneka Tunggal Ika, sehingga memang lahirnya Pancasila itu kan bertahap. Memang pencetusnya Pak Karno, tetapi juga banyak tokoh-tokoh penting yang Ahmad Yamin dan sebagainya itu Mm-mm. merumuskan itu luar biasa, dan semua agama ikut di situ. Makanya kalau dulu itu kan ada kalimat yang yang menurut syariat Islam kan gitu, itu diganti menjadi menjadi cukup ketuhanan yang Maha Esa. Jadi semuanya kena gitu. Terus apa yang mau diganti? Kira-kira anak muda kita kan nggak paham itu kadang-kadang. Sehingga kenapa saya harus melakukan presentasi di BPIP bahwa dari Bontang untuk Indonesia itu menuju kota Pancasila. Dan alhamdulillah ketuanya sangat respon, dan beliau datang ke kota Bontang dan kita melakukan MOU dengan BPIP dan pemerintah kota, Pak Basir Asus Wali Kota, melakukan MOU dengan BPIP tanggal 11 Oktober 2003 dan langsung dideklarasikan menuju kota Pancasila. Bontang menuju kota Pancasila. Oke. Jadi Seperti kalau itu. boleh tahu isinya dari MOU itu apa secara garis besarnya, Ya, Pak? isinya memang menuju kota Pancasila salah satunya adalah bekerja sama dengan BPIP untuk melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat Kota Bontang. Yang kedua, BPIP siap membantu kepada pemerintah Kota Bontang untuk kita akan merancang perda. Jadi sebagai mentornya nanti dari BPIP kita buat perda. Kemudian kita perwalinya kita buat, sehingga di tataran implementasinya itu semua terlibat. Nah, di perda itu nanti libatkan ya stakeholder, perusahaan yang ada di Bontang, terus organisasi masyarakat, paguyuban, semua kita libatkan. Oke. Jadi Pancasila ini benar-benar bisa